Setelah menghilang usai didemo warganya untuk mundur akibat menaikkan tarif pajak yang mencapai 250%, Bupati Pati Sudewo akhirnya memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Sudewo diperiksa selama 6,5 jam sebagai saksi kasus suap pembangunan jalur kereta di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Saya dipanggil, dimintain keterangan sebagai saksi. Semua pertanyaan saya jawab sejujur-jujurnya dan apa adanya. Spesifiknya soal aliran uang itu seperti apa, Pak? Kalau soal uang itu juga ditanyakan dan itu sudah dijelaskan dalam pemeriksaan kira-kira 2 tahun yang lalu bahwa itu adalah uang pendapatan dari DPR. Semua rinci. Ada pemasukan, pendapatan, ada pengeluaran. Ada berapa pertanyaan? Ada berapa pertanyaan, Pak? Pertanyaannya tidak ingat saya berapa jumlahnya. Juru bicara KPK Budi Prasetyo bilang, dalam pemeriksaan Bupati Sudewo, penyidik melakukan pendalaman soal proyek pembangunan jalur kereta api Jawa Tengah Solo Balapan. Penyidik juga mendalami aliran uang dana dalam perkara ini. KPK juga dapat dukungan dari masyarakat Pati yang mengirim lebih dari 300 surat aduan ke KPK. Terkait dengan saksi Saudara SDW, penyidik melakukan pendalaman terkait apa yang diketahuinya mengenai proyek pembangunan jalur kereta api, khususnya di bagian Jawa Tengah, yaitu di wilayah Solo Balapan, termasuk juga saksi SDW didalami terkait dengan pengetahuannya mengenai aliran-aliran uang dalam perkara ini. Dan dalam penanganan perkara DJKA dengan saksi SDW ini, KPK juga menerima banyak dukungan khususnya dari masyarakat Pati. Per hari ini kami mendapatkan kiriman kurang lebih 350 surat. Di tengah dugaan kasus korupsi yang menjerat Sudewo, Pansus Hak Angket Pemakzulan Bupati terus bergulir. Sebelumnya Pansus juga meminta keterangan ahli hukum tata negara Bivitri Susanti dan Junaidi dari Universitas Semarang. Keterangan ini dinilai penting untuk keabsahan Pansus dan memastikan dasar hukum yang kuat untuk pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Tadi juga ditanyakan dan saya setuju juga mengenai mutasi dan demosi yang dilakukan oleh Bupati yang ternyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Ada yang sudah dilantik tanggal 8 Mei, suratnya baru keluar tanggal 16 Mei. Bahkan ada beberapa orang yang sudah dilantik tapi sebenarnya suratnya belum keluar, peraturan teknisnya. Nah, itu semua menurut saya bisa dijadikan dasar untuk ke Mahkamah Agung nanti. Di tengah ancaman pemakzulan dan jeratan korupsi DJKA, bagaimana nasib Bupati Pati Sudewo? Alasan apa yang bisa memperkuat pemakzulan dia? Tim Liputan Kompas TV.